Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu-ibu jamaah subuh di Masjid Al-Mukarramah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiratnya. Karena karunia-Nya lah kita itu bisa hadir. Dan karena karunia-Nya lah kita itu bisa ngaji, bisa berzikir, bisa berdoa. Itu benar-benar adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Setiap pagi dan setiap sore itu mempersaksikan bahwa ya Allah, Engkau adalah Rabbku, yang memelihara aku, yang membimbing aku, yang memberikan petunjuk aku. Maka Rabb yang menjaga alam ini, Rabbal alamin. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali Engkau. Tidak ada yang kita mintai pertolongan kecuali pada Allah. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Ini setiap saat kita mantapkan. Karena Allah, karena apa? Khalaqtani. Ya Allah, Engkau lah yang menciptakan aku. Sehingga Sayyidul Istighfar ini memasukkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemudian mengakui bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Maka ketika diciptakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang membantah kersane Gusti Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya, beriman kepada yang gaib itu. Maka di situ wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat, wa yu'tuna zakat, dan memberikan zakat atau infak.
Ini sebagai konsekuensi kita mengatakan kolak tani. Paduka menika ingkang nyipta kawula. Wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Ya Allah, Engkau adalah yang aku berikan, aku minta janji. Jadi Allah itu sudah berjanji kepada kita ketika janin itu di dalam rahim ibu. Lihat pada surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu nanti akan beriman kepadaku? Maka janin itu mengatakan, saya bersaksi. Qalu bala syahidna. Nah, setelah qalu bala syahidna, wa wa'dika mastata'tu ya Allah, saya melakukan janjiku itu semampuku. Nah, tidak ada orang yang sehat kok tidak mampu untuk berjamaah, terutama laki-laki. Tidak ada orang tidak punya kesempatan untuk ngaji. Itu memberikan pedoman bagi kita bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah kemudian kita lakukan. Janji. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan jahat. Kita tahu apa perbuatan jahat itu, apa perbuatan yang sesat itu. Sebab apa? Allah telah memberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu telah memberikan ilham kepada kita dan telah memberikan fujur, perbuatan dosa kepada siapa saja itu tahu. Misalkan saya matur, apakah sama orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji? Sama enggak? Sama enggak? Tidak. Semua orang tahu. Tetapi satu, ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah, yang melakukan inilah yang disebut mendapatkan ridho dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu ulaka binikmatika alayya. Gusti Allah menika sampun paring kenikmatan dhateng kula. La in syakartum la azidannakum. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu sudah tidak terhitung lagi. Ya. Padahal apa? Kenapa kita itu wajib sholat? Sebenarnya kewajiban sholat itu adalah kasih sayang Allah kepada umatnya, jangan sampai terkena azab Allah. Maka diberitahu dengan kasih sayang Allah itu, Allah memberitahu kepada kita untuk apa? Berlindung dari perbuatan yang jahat. Ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan kepada kami. Saya tidak pungkiri kenikmatan-kenikmatan itu kepada kami. Wa abu bidzanbi. Ya Allah, kami itu penuh dosa. Ya, kami itu penuh dosa. Ya, entah itu dosa mata, entah dosa hidung, entah tangan, dan macam-macam.
Maka kemudian kita pasrah kepada Allah itu, faghfirli, ya Allah, ampunilah aku, la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Engkau, ya Allah. Orang itu kalau sudah begini, maka batin kita, iman kita itu tergugah karena Allah. Kita beribadah karena Allah. Maka ketika itu karena Allah, semua kebaikan itu katakanlah bahwa itu adalah nikmat Allah. Segala kesesatan itu adalah kesalahan diri sendiri. Ya. Kemarin saya mencoba bagaimana untuk sholat yang khusyuk. Di antaranya sebuah hadis, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi khamisatin lahu laha a'lamu fanadhara ila a'lamiha nadarta falamma salam qala idhabu bihadhihi khamisatin ila Abu Jahan. Kemudian waktu nih bi ambijai. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah sholat Rasulullah itu pernah sholat pakai pakaian khomisah. Khomisah itu bercorak. Ya, khomisah itu bercorak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Abu Jaham untuk digantikan dari pakaian yang bercorak itu. Karena pakaian bercorak itu mengganggu sholatnya Rasul. Nah, tafsirannya corak itu apa? Sing dudu polos. Khudzu zinatakum inda kulil masjid. Hiasilah dirimu itu ketika kamu itu ke masjid. Itu Quran. Hiasilah, perbaikilah. Gunakanlah pakaianmu itu sebaik-baiknya. Ya. Untuk apa? Menetapkan bahwa Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkaulah Rabb kami. Lalu Abu Jaham al-Hutaifah bawakan untukku kain ambijaniyah, kain polos, terutama putih. Nah, kenapa? Itu ternyata menurut Rasulullah, kain yang bercorak itu mengganggu dirinya ketika sholat tentang kekhusyukan. Nah, terus umpamanya penjelasan, aku ki ngerti kain rorek ya tetap khusyuk, arep kota-kota ya tetap khusyuk, arep apa wae tetap khusyuk. Ngono. Nah, saiki pertanyaan nih, sholat Rasul kalau sholatnya kita itu khusyuk endi? Khusyuk mana? Khusyuk mana? Yo, tidak ada bandingannya. Nah, itu disebut pada khusyuk fisik. Khusyuk fisik berarti ketenangan fisik
tidak banyak gerak dan tidak banyak tolak-tolek dan tidak banyak kukar-kukur. Kukar-kukur itu kukuran. Apa? Bolak-balik kukur-kukur mergo gatel. Sehingga inti khusus secara fisik adalah tidak bergerak, tidak tolak-tolak, fokus dengan gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam sholat sesuai dengan tuntunannya. Nah, kalau begini, monggo. Ini Rasulullah mengatakan begitu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil ihtifati bis sholati qala huwa tilati yahti lisanuhu syaitanu min sholatil abdi. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seolah-olah ketika sholat. Maka jawaban beliau itu adalah sambaran setan yang mencolek sholat kita dan membencinya. Ini begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari, "Idza nudiya lis-sholati adbara syaitanu walahu tratu hatta la yasma'u takdzir." Ketika azan dikumandangkan, setan itu menjauh sambil terkentut-kentut sehingga tidak mendengarkan azan. Setelah azan selesai, dia datang lagi. Ketika iqomah dikumandangkan, dia pergi. Setelah selesai iqomah, dia balik lagi lalu membisikkan ke dalam hati yang sholat itu. Ayo ingat ini, ayo ingat ini, ayo ingat ini. Ya. Nah, yaqulu nadzkuru kadza wa kadza. Allah itu menggoda untuk ingat ini. Mulai orang ngerti-ngerti mune arep salat ki goleki kunci sepeda motor neng ngendi? Ning bareng salat ketemu. Pernah begitu itu? Pernah. Lah kuwi lho, setan ini ngono kuwi. Kalau di pagi hari ini mungkin engko anakku engko sarapan opo? Oh wis tak. Engko tukoke bubur wis cukup. Sambal tumpang wis cukup. Nah inilah dialog yang muncul karena setan. Nah, dialognya itu kemudian acara-acara itu. Dan dia mengingatkan suatu tidak terlintas di dalam ingatan. Tidak terlintas, kadang-kadang muncul. Hingga dia lupa berapa jumlah rekaatnya. Ya. Jadi 5 lam yakun yazkuru. Sehingga dia tidak ingat berapa rekaat yang dilakukan. Nah, setan terus menggoda terus bagi kita. Nah, maka begini, bagaimana situasi fisik itu? Situasi fisik adalah termasuk pada pakaian kita. Nek pakaian iki wis lepek terus pirang-pirang guna ora dikumbah, bagi diri sendiri itu juga tidak enak. Maka kebersihan yang telah diberikan oleh Allah apa? Kita berwudu. Kita sudah berkumur membersihkan gigi kita. Rasul itu berkumur tetapi masih bersiwak. Itu untuk menjaga apa? Kebersihan. Saya pernah cerita kepada bapak-bapak dan ibu.
Lah wong sadurunge salat kuwi udud. Nyecek udud iki nang emper masjid. Komat. Lah nek komat kuwi isih mau nyesep. Allahu Akbar lah ya pegone ijik. Apa meneh terus ditokke nganggo bunder-bunder ngono kae. Akan terjadi apa kalau itu begitu? Apakah akan lebih kusuk? Enggak. Apalagi makanan-makanan yang kita makan, entah itu pete, entah itu jengkol, entah itu berambang, dan macam-macam. Itu kita bersihkan sehingga secara fisik itu baik. Maka wudhu. Loh, wudhu kok diselani merokok gitu loh. Ya. Ini kan hal-hal yang sudah makro dan ada yang mengharamkan masih ada di situ. Maka kebersihan secara fisik itu kita harus sempurnakan dengan kebaikan. Itu fisik. Ya. Kemudian bagi rohani, ya, bagi rohani ketika kita itu berkumur, maka seluruh dosa-dosa yang kita ucapkan atau yang kita bicarakan dalam mulut itu gugur semua. Maka ketika kita itu berkumur, ini sudah ingat kepada Allah, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa mulutku. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa mukaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hidung. Ampunilah dosa-dosa kanan. Ampunilah dosa-dosa pemikiran kami. Ampunilah dosa-dosa kaki kami. Ketika itu bersih secara rohani, maka ketika Allahu Akbar, dia akan mengingat kebesaran Allah. Baca Allahu Akbar ya harus benar. Ada orang yang membaca Allahu Akbar saja tidak benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh. Yang betul apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dipanjangkan, Allah itu seperti beduk. Padahal kita itu akan mengartikan bahwa Allah itu maha besar. Yang baca keliru, Allah seperti beduk. Demikian juga ketika membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa salah? Betul apa salah? Salah atau betul? Betul. Salah. Salah ini Godbi. Nah, hal-hal ini perlu kita perhatikan. Sehingga apa yang kita lafadzkan itu benar. Ya. Kalau salamnya seperti itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan salah. Yang benar apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ketika Masjid Agung itu belum dibangun, itu ada seorang imam yang dibiji oleh ibu-ibu. Jadi maca surat Al-Fatihah itu ibu-ibu menilai wong salah itu kok dikon ngimami niku pripun.
Salah itu. Nah, ya macam-macam itu. Oh, alhamdulillahirabbil alamin kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah sing ngelingi sapa wong kuwi imam? Kula nek bacaanku salat iki wis ora patek cetha, kuwi kudu dielingke aku kudu prei ngimami. Aja terus mbok tokke wae ben karepe mlebu neraka kabeh. Ya aja. Loh, ada satu saat ngono wis pelo-pelo ngono kuwi. Lah nek maca iya kana butuh wa iya kana sain. Kemudian tanpa tasjid itu menjadi salah. Iya kana butuh wa iya kana sain. Nah, ana sing maca iya kana butuh wa iya kana sain. Mula kuwi nek sing maca imam kuwi ora patek cetha pada tajwidnya, itu imam itu resah, gelisah, sehingga apa? Mengganggu pada kekhusyukan. Ya, mengganggu kekhusyukan. Maka benar secara praktek yang diberikan oleh Rasulullah, benar pada ucapan kita, dan benar pada gerakan-gerakan. Nah, gerakan-gerakan sholat. Saya itu nek jamaah direspon. Nek gambar-gambar sholat, ngono kan iso tak tayangke enenggon LCD. Lah nek ditayangke LCD mesine kabeh eneng serambi. Nah, nek serambi ngono kuwi. Niku gambaran kula nek panjenengan kersa. Jadi wis terus niki nggih kula lho ya. Oh, perencanaan cumaan begitu. Jadi ibu-ibu tetap ada dalam duduknya masing-masing, bapak-bapak juga begitu. Lah bubur iki diladekke. Nggih. Jadi diladekke iki samangkok karaki paling akeh loro. Papat numplak. Loro, ngono. Karake siji, tembene siji. Oh, kuwi enak itu. Terus sambil mangan, ning sambil ngrungokke, sambil melek. Nah, kuwi. Kalau saya di Masjid Al-Huda itu, jadi saya tayangkan. Ya, kajian Sabtu pagi itu saya tayangkan, kemudian kajian malam Selasa itu saya tayangkan dan semua masuk Zoom. Nah, peserta Zoom itu kadang-kadang 30, kadang-kadang 40. Loh, itu bisa komunikasi. Siapa yang mendengarkan kalau itu Zoom, itu bisa bertanya langsung. Nah, itu menjadi komunikasi, misalkan ibu-ibu sing yang dalam garek nyetel nenggon HP-nya sendiri-sendiri. Jadi kajian saya setiap malam Selasa itu di Masjid Al-Huda ya kapan itu COVID dilakukan untuk Zoom dan juga diselenggarakan di masjid, tetapi masjid itu pesertanya sedikit karena COVID. Nah itu pemikiran atau gambaran. Kira kira sing sepuh-sepuh kuwi
setuju ngono, ya saya itu pelayan. Jadi nek iso tak layani ngono ya dilayani, nek kira-kira wis penak ini iki apa? Ya wis nek wis pokoke golek penake piye ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.